mustaqim, merasa diri tidak mungkin lewat. Tetapi siapa yang dibantu, dibimbing oleh Allah, maka lewatlah siratal mustaqim. Siapa baru aman dari haru-haranya? Apabila ka lewat siratal mustaqim, nyan ka aman. Sebelumnya ndak pernah aman. Adapun tanya udip dalam dunianya manteng merasa aman-aman, nyan perasaan yang salah. Karena paken sinar iman hanya menyinari otak dan perasaan danyo. Dunia menggoda dan menipu danyo. Maka seakan-akan hidup di dunia ini tidak serius, padahal sangat serius. Yang tidak serius adalah makhluk yang lain, yang hanya serius udah. Mano hanya pernah serius diudip karena memang diperuntukkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Binatang yang lain hanya serius, berakhir setelah kematian jadi tanah. Paling bangkit sekali lagi untuk ditegakkan keadilan karena mereka di dunia ada yang saling menzalimi. Tapi yang namanya manusia tidak pernah akhir. Maka inilah yang diingatkan oleh Sayyidina Umar di saat beliau dalam jabatan kekhalifahan. Antum ayuhan nas, antum khuliqtum lil abad. Wahai manusia, kamu diciptakan untuk selama-lamanya. Kalau kamu bahagia, akan bahagia selama-lamanya. Kalau kamu akan sengsara, menderita, akan menderita selama-lamanya. Penderitaan abadi dan kebahagiaan abadi ditentukan oleh kehidupan dunia yang tengah tanya jalani hari ini. Seriuskah tanya terhadapi kehidupan dunianya? Atau hanya sekedar mempertahankan hidup? Allah dalam Quran peringat, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apa kamu menyangka kami menciptakan kamu itu untuk main-main dan kamu tidak akan kembali kepada kami? Jangan sekali-kali merasa bahwa hidup ini hanya sebuah permainan, seremonial, hanya episode yang berakhir dengan kematian. Bukan main-main, serius. Maka karena udip manusia alam dunianya serius, maka Allah kirim Rasul untuk memberitahu tentang hidup ini serius, tidak main-main. Kirim Rasul dan pernah oleh tanya. Maka Allah pegang nikmat Allah yang terbesar kepada hamba saat Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan manusia. Yatlu alaihim ayati, membaca ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan hati mereka dari sifat-sifat yang kotor, perilaku mereka dari sifat-sifat yang kotor. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sebelum itu mereka dalam kesesatan. Maka ilmu baik yang menyangkut dengan iman, menyangkut dengan akhlak, menyangkut dengan segala yang di dalam Al-Quran, ini adalah nikmat bagi manusia, petunjuk untuk supaya hidupnya baik sia-sia. Maka Allah utus Rasul mengajarkan ke manusia teh kewajiban, teh larangan. Perno teh halal, teh haram. Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam pegah rahasia. Apa rahasia Allah mewajibkan segala kewajiban itu? Rahasia Allah perintah bermacam perintah, rahasia Allah larang bermacam larangan. Kewajiban-kewajiban puyan wajib li Allah yang menandakan wajib menjalaninya untuk menuju syurga.
Allah tidak mewajibkan apa yang diwajibkan, kecuali mewajibkan kepada manusia untuk masuk syurga. Kewajiban-kewajiban itu adalah jalan ke syurga. Kepena paharam oleh Allah nelarang. Larangan-larangan itu jalan ke neraka. Haram berjalan ke neraka. Melakukan yang haram itu sama dengan menggiring diri sendiri ke neraka. Melakukan kewajiban, mengikuti perintah Allah mewajibkan kita masuk syurga. Mau masuk syurga, lakukan perintah. Mau masuk neraka, lakukan larangan. Terserah. Yang menciptakan racun juga Allah. Yang menciptakan obat juga Allah. Mau sehat, minum obat. Tidak mau sehat, minum racun. Yang mati siapa? Yang makan. Maka, manusia yang beriman dan yakin mampu membuat perjalanan hidup ini cukup indah, yaitu selalu melakukan perintah Allah, yaitu berjalan menuju syurga dan meninggalkan diri dari larangan Allah. Tidak melakukan larangan Allah berarti tidak berjalan ke neraka. Kepa nak kirim Rasul untuk yak peringat manusianya, yak bi ilmi. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena sungguh peringatan itu bermanfaat kepada orang beriman. Maka uronyo, tanyonyo mesapat di sino di masjid uronyo, tajak keno karena tamu iman. Munyoken tapi ke fahla, tapi ke neraka di depan, ke syurga na di depan. Ubud tu tak duduk dalam masjid uronyo. Ubud tak apa buat acara yang lagi. Karena kita orang beriman. Inilah saat-saat paling bahagia. Inilah perjalanan kita mendekat dan menuju syurga. Walaupun fisik duduk di masjid, sebenarnya roh kita sedang mendekat ke syurga. Cuman menyuhai tim bahagia di masjid, pertanyakan imanmu. Bantri bacut dadu isi masjid meri tengtet tu, nyantanyang baro-baro. Kok tengtet? Duk manteng niat iktikaf nafalah dekat ke syurga. Oh hana khutbah duk manteng ina. Hana sada dengan sapu duk manteng nafalah. Keput adu orangnya pertama sama-sama kita membesarkan Allah. Bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang lain kecil semua. Rumah mewah kecil tidak ada arti. Allah yang paling berharga. Allah yang maha berarti dan besar di dalam jiwa. Semuanya jadi kecil kalau ketimbang Allah. Allah yang memberi manfaat danyo, Allah yang menciptakan danyo. Maka belum danyo selesai sembahyang ururaya, diperintahkan takbir, besarkan Allah. Allah akan memberi pahala, bertakbir. Kemudian tak sembahyang ururaya, linyan khutbah ururaya. Ururayanya serius. Rasulullah memulai pegat sembahyang ururaya pun bersama khutbahnya di tahun kedua Hijriah. Tahun pertama hijrah dari Makkah. Tahun kedua langsung mulai na Idul Fitri. Kemudian Rasulullah sampai wafat tak pernah ada tahun yang kosong dari hari raya dan salat Idul Fitri. Tabena. Kepegat ne khutbah ne nasihat. Padahal setelah Ramadan, tanya bayangkan sahabatnya sangat semangat beribadah di Ramadan. Tetapi duda na Idul Fitri, salat dan ada khutbahnya. Ingatkan lagi. Maka uronyo dalam khutbah uronyo hanya perlu ajak mandum-mandum tidak cuma mendengar. Ayo kita merenungkan apa yang telah kita jalani selama sebulan bulan Ramadan. Pertama,
pengalaman Ramadan adalah bulan yang berbeda dengan di luar bulan Ramadan. Dalam pola makan, menyobarakan nabu bunga, nabu cauro, nabu seput. Nasnek, uragam kamu nyajib kopi, pajuh mi, pecai dan sebagainya nasnek. Begitu datang bulan Ramadan, haram makan itu semua. Yang halal kapan? Sebelum subuh dan setelah maghrib. Untuk nuuji oleh Allah. Nak tanya taat. Di taat ni larang oleh Allah. Karena untuk taat pada Allah itu sulit sekali. Bahkan karena yang namanya perintah dan larangan Allah sesuai dengan nafsu. Tanya nafsu makan. Kabiasa berakan bengah tit nabu. Ladum bu bengah na tamah ilang iganyan. Uronyo kahanjik pajuh le. Na sanggup melawan selera makan. Karena taat kepada Allah. Manusia tidak akan mungkin taat pada Allah tanpa mau mengontrol dan menahan selera nafsu. Karena seluruh dosa-dosa adalah selera dari nafsu manusia. Munyo manusia hana nafsu, mandum je ke malaikat. Mandum masuk syurga. Nafsulah yang membuat Nabi Adam keluar dari syurga. Nafsu makan buah khuldi, nafsu senang tetap di syurga, tergoda oleh iblis. Baik goda oleh iblis, nyan baru tetap dalam syurga, berpajuh boh kaya yang dilarang oleh Allah nyan. Demi cari kebahagiaan sesuai keinginan nafsu, maka melanggar perintah Allah. Maka tubit dari syurga Adam dan Hawa. Maka katanya mandum-mandum uronyo rehet kena udip di dunia. Nyan gara-gara berhasil digoda nek tanyo le syaitan. Seandai jihad Nabi Adam hanai goda aja mun. Seandai tapi kat ilmu Allah tiga lagi kan. Tanya dia lan syurga lah he, hana tu sah, hana payah dia ublah. Hana tu sah meno, dia lan syurga dia. Gara-gara berhasil digoda oleh syaitan, maka keluar dari syurga. Kemudian anak-anak Adam akan digoda lagi, jangan sampai balik ke syurga. Harus ke neraka. Kenapa tergoda? Selera nafsu. Pakan urang hana ke puasa. Nafsu makan luar biasa. Nafsu minum. Karena berat nafsu. Atau hai kontrol nafsu. Jadi dosa manusia, manusia tidak baik dimulai oleh tidak sanggup kontrol nafsu. Maka Ramadan mengajarkan kita kontrol nafsu. Mau jadi manusia baik, kelola selera. Itulah akhlak. Sesuai dengan garis-garis dan aturan Allah. Selama manusia masih mencari-cari alasan untuk membenarkan melakukan kesalahan, tetap tidak akan menjadi manusia yang baik. Yang inti masalah. Uronyo tanyo pakan han sadar, ruh lam taat, tak persiapkan diri untuk kematian yang lebih baik. Bagaimana supaya tempat tinggal yang abadi di alam barzakh itu menjadi kebun syurga. Bagaimana sukses terlindungi di padang mahsyar yang hidupnya ribuan tahun, satu hari 1000 tahun dunia. Bahkan terlupakan karena hari-hari nafsu penuh dengan keinginan. Setiap detik nafsu menginginkan sesuatu. Wateka gerah ka perle ke iya, wateka de ka perle makanan, wateka kalen keindahan-keindahan dunia, pakaian dan sebagainya, fasilitas ka kenan. Akhirnya
tidak terpikirkan lagi untuk setelah dunia. Yang membuat orientasi udip dunia dan dunia. Parikta dalam hati masing-masing. 24 jam. Kita orang yang berpikir masa depan untuk lebih baik. Tapi tanyakan, masa depan apa? Masa depan hidup yang lebih baik, bukan mati yang lebih baik. Hidup yang lebih sukses, bukan mati yang sukses. Padahal udip hana pasti, mati itu pasti. Tapi selalu ingin tata kehidupan yang tidak pasti, tapi tidak mau menata kehidupan yang pasti setelah takubah dunianya untuk selama-lamanya. Itu tertipu dengan dunia. Manduman yang muda-muda berpikir masa depan tua lebih baik. Tidak ada masa depan tua lebih baik. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala taqilun. Siapa yang kami panjangkan umur tidak dimatikan saat muda lebih cepat. Kalau sempat panjang umur nunakkishu fil khalqi, kami balik bentuk khalqahnya. Kondisi kejadian tanyo, bawaan tanyo berbalik kembali. Pun mulai dari bayi yang sangat lemah, kemudian menjadi orang tua yang sangat lemah. Mulai dari bayi yang tidak boleh makan apa saja, kalau sudah tua juga tidak boleh makan apa saja. Banyak makanan yang nikmat tidak bisa dinikmati di saat masih kecil, tapi juga masa tua tidak akan nikmat lagi. Kiban masa depan lebih baik? Tidak ada. Oh, tak pegahnya, tak pegah rumah ke istana untuk masa depan lebih baik. Tanya ke sakit, gak tengok tadi. Nah makanan lepas mangat, nyan mangat kurang muda, kurang tua, geple bak fang, keculok labah, sabar nyum. Tidak ada masa depan yang lebih baik. Semakin ke depan semakin tidak baik. Masa depan yang lebih baik bagi orang yang beriman, semakin tua semakin takwa, semakin tua semakin sadar, semakin insaf. Itulah masa depan yang lebih baik. Sehingga Rasulullah pura seget-get anak muda yang taban lagi orang tua, seget-get orang tua yang taban lagi anak muda. Artinya, dia cepat sadar, di mudanya sudah mulai insaf dan sadar. Tapi orang tua yang terburuk, sudah tua mau mati, lupa mati. Tantang manteng gadis, tantang manteng anak muda, manteng fikir ke penampilan, padahal kau gaut model. Manteng putari roh, bukan memputari hati. Itulah yang perlu disadarkan. Yang kedua perlu disadari. Rupanya, getanya berakan terikat kebiasaan makan 3 hari sekali. Rupanya kalau tidak makan enggak apa-apa. Malah lebih sehat. Coba sadari. Bagi orang yang istiqamah puasa, hana ragu-ragu, hana pajuh bu benga, puasa soh pijut, pajuh bu wat maghrib, enjoy manteng sehat ndang, hana pupu. Lehnyan hana sibuk. Nyata pegat acara huruf puasa, hana sibuk ngumpul full acara. Wadah pegat acara di luar puasa, lepas le habis wadah keumpun. Yang pajuh habis wadah pajuh, yang pegat habis wadah pegat. Dep na sibuk urang di rumah. Cita yang ba urang magu ni rumah. Pulau masa magu ngan kaya. Golam pulih hek ke magun bengah payah ke magun cauro. Golam pu thor oh ke magun cauro payah ke magun tepot. Wadah puasa tenang. Hana sibuk ndak makan. Kira ini lapar bahaya, bukan tambah sehat. Malah yang tambah sakit yang banyak makan.
Semua sumber penyakit karena kelewatan dalam selera makan. Tak puasa karena Allah, tubuh sehat, pahala merempah. Apa yang perlu diingatkan? Apa yang perlu kita iktibar? Dunia ini sebenarnya butuhnya cuma sedikit. Yang tidak sedikit itu nafsu dan selera. Yang hansipnya selera kan kebutuhan. Yang seleranya malah meracuni. Selera makan yang berlebihan akan membawa penyakit. Selera harta yang berlebihan akan menzalimi siapa saja. Bermacam pengkhianatan. Semuanya karena selera yang berlebihan. Manusia juga menderita hidup dalam dunia bukan karena tidak cukup kebutuhan, tetapi karena keinginan dan selera yang berlebihan. Pelajari itu. Akhir duduk pakan merempak neraka. Hanalung tumai ibadat. Ho habis wate minta ampun. Tampun. Bengah minta ampun ke sepuk minta ampun ke singa. Oh hana kasip ke bulannya minta ke bulung ke, kasip ke tunyo minta ke tonu ke, kasip ke roh minta ke anu. Akhirnya kenapa masuk neraka? Tak sempat ibadah. Kenapa? Sibuk kumpul-kumpulkan fasilitas hidup dan jaminan hidup. Di mana fasilitas itu sudah dibagi-bagi di dunia. Hasilnya apa? Hasil saya pertama tidak sempat mencari pahala, beramal. Yang kedua banyak dosa karena mengejar fasilitas hidup. Maka dari puasanya, mari jadilah berpuasalah di dunia ini. Maka para ulama, para wali, bagaimana hidup yang menyelamatkan diri dari neraka. Pajan udipnya menjadi sumber bahagia untuk selama-lamanya. Berpuasalah, jadilah berbuka saat mati. Puasa pun, puasa dari semua yang haram. Jangan cari-cari alasan untuk menghalalkan yang haram. Puasa. Sum fi ayyamikat dunya waj'al fitraka indal mauti. Puasa di hari-hari duniamu. Jadikan mati saat berbuka puasa. Manusia buka puasa sangat bahagia. Orang beriman mati sangat bahagia. Berpindah dari negeri cobaan dimulai ke kebun syurga, tempat ruang menunggu kapan saatnya masuk syurga. Maka hidup ini serius. Maka Allah menurunkan Rasul mengajarkan kita, jangan main-main. Seriuslah. Serius bagaimana? Ad-dunya mazra'atul lil akhirah. Jadikan dunia untuk beramal, investasi untuk akhirat. Jangan berpikir instan, berpikir jauh ke depan. Munyo getanyo ya ke masa depan udip wate tuha. Pakon han ya masa depan wate mati. Ambillah hikmah dari puasa. Ayo berpuasa. Tahan selera nafsu, tahan selera berdosa. Insya Allah tidak apa-apa. Hana bahaya. Oh ilu hana kaya ngata harum, hana puput. Biasa amat tahu, malah kaya ngata harum menurut dalam penjara. Ini yang bahaya. Wate mati, urang gasin dengan urang kaya hana bedai. Cantik ti hana terpuna. Munyora harta mesti rawat tanah. Oh mantan urang kaya, ide hidupnya madum. Oh harta kayu ide. Kapan kita baru memiliki sesuatu apabila sudah diinvest akhirat? Yang nak harta saja miliki secara abadi. Bagaimana memiliki infak fi sabilil khair? Pakai bajalan akhirat itu milik abadi. Jangan sibuk mengelola mencari harta orang. Sibuklah mengelola harta sendiri. Mana harta sendiri? Apa yang sudah diinfakkan pada jalan kebaikan itu milik sendiri. Yang lain hana tente. Iwu lewari tempat imu pakai yang nak ngadau.
Tempat ilmu dakwah, kecewa karena hana tak bagi. Maka bahagia bunona pengumuman infak masjidnya kamu tamah, berarti yang kaget. Kamu tamah ke. Itu yang kedua. Yang kelih uronyo tanyo kata muro raya. Cok iktibar. Inilah hari bahagia. Kenapa? Sukses berperang melawan nafsu makan. Sukses berperang melawan nafsu tidur dengan qiyamul lail, salat tarawih. Karena siapa yang berhasil melawan nafsu itu menaklukkan, memenangkan peperangan besar. Rasulullah di saat dari perang Badar, saat orang Islam lepah ni orang kafir lepah jai, saat berhadapan dengan kafir, peperangan pertama dalam Islam, orang Islam manteng ni temakut mandum orang beriman. Nyohanali tanyo katalu kafir lepah rame, urungnya ratusan ro awak je ribuan. Watenya Rasulullah, watenya kalan urung beriman merasa hampir putus asa. Katalu tanyo Rasulullah, cukup kompak orang kafir rame. Watenya nemu tungkat jaro Rasulullah babumo. Nuru imatah Rasulullah. Nemu rumah ba Allah. Ya Allah. Munyo uranyo talo urung iman. Nah nadi satu mahron ya Allah terumbu moyo. Ne bantu kamu ya Allah. Dengan panjang nemu doa di Rasulullah. Maka kirim malaikat untuk bantu. Turun malaikat yang handih kala. Junudul lam tarawnaha, tentera yang kamu tidak nampak. Ikafe karena ikalan roy cukup jai, merasa berani, pasti merasakan dirinya akan menang karena ikalan roy cukup kuat. Karena rasa takutlah, rasa diri lemahlah yang membuat orang beriman jadi kuat karena gemu tungkat ba Allah, gemu doa ba Allah di saat merasa roh kalma. Kedih doa ba Allah. Allah punya cara tersendiri memperkuat orang yang lemah. Menang perang, kafir terkejut. Hana soduga kemenangan yang luar biasa, hancur lebur pasukan kafir yang tidak pernah mungkin terpikirkan dia akan kalah. Hana so kena fikir kalah, urang beriman menteng tik kagak anggap bro hana licara. Batena batuan Allah kembali. Wahinan pun nasihat li Rasulullah, na khutbah Rasulullah. Nyotanyo kata menangkan peperangan kecil. Tapi ada peperangan yang lebih besar yang sulit untuk dimenangkan, yaitu perang melawan selera nafsu. Ini banyak yang kalah. Semua yang jadi penghuni neraka karena kalah perang. Perang apa? Perang dorongan nafsu. Munyo wate puasa ge haruh puasa, hai ge perang nafsu makan, nafsu minum. Di saat gemumpat, hai ge perang nafsu berbicara. Di saat ingin memfitnah, tidak tahan nafsu ingin memfitnah. Mandum hai kelola nafsu. Ini yang menjadi malapetaka. Maka hari ini menang memerangi hawa nafsu. Wateka menang, bergembiralah. Tetapi jangan bergembira sendiri, bergembiralah bersama. Maka disyariatkan zakat fitrah. Jangan ada yang kelaparan di hari raya. Islam itu agama yang mengajarkan empati dan kehidupan sosial. Bantu yang lain. Cuman hana nepu wajib kat, nepu wajib bak fitrah, jaga-jaga yang wajib. Sebab menyebut rata sago wajib takut jai tak dosa tu. Hai tak bubut. Maka hari ini fitrah mengajarkan kita untuk empati kepada para fakir miskin, pada orang-orang yang butuh.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman kamu sebelum kamu mampu menyintai saudaramu seperti menyintai diri sendiri. Periksa di hati, punyakah rasa kasih sayang dan cinta yang bersinar dari iman di dada? Apa sedang membanggakan kelebihan diri untuk menampakkan pada orang-orang yang lemah? Putanyo wate kaya untuk tak pelemah-pelemah roh ba urang gati? Pu wate tanyo yang na untuk pelemah-pelemah roh ba urang hana? Tidak begitu Islam. Islam itu perhatikan sesama. Di sana ada fakir miskin, di sana ada anak yatim. Lon dengku. Segelom lo lakukan dakwah lewat pergerakan sosial BMU, artinya gasa. Karena ada pupu yang dirasakan oleh orang gasir. Malah to gampung, hana betawit gampung udanyo. Nauronyo yang urung roi mata, hana tadepu. Nah urung yang ke anak ke hanangan ke belau bajai sabah, tetapi hilir kitanyo, 5 boh tak belau bajai ke anak tu. Maka Rasulullah pertama elek ya anak yatim yang paling sedih. Nyan nepi ingat tapi elek Rasulullah. Wa ana wa kafilul yatim kahazaini fi jannah. Lu ngurung tanggung anak yatim, nyo lagi nyo tentet bahu tengah dalam syurga. Maka manusia yang terbaik tidak berpikir menyempurnakan hari raya dirinya dan keluarganya, tetapi lebih dulu memikirkan siapa yang lebih pedih dan perih di sana. Anak yang yatimnya memang kadang-kadang takalan dikim, takalan diduk keroi, hai tu pegah penderitaan batin. Ini klik, hana pat soi klik, hana so dengar je klik. Anak ketanya, watai susah, napak iklik, napak dia mengadu. Dia napak mengadu. Rugo menyai klik, hana so dengar. Tapi kepedihan dalam hati je, so yang bisa rasakan. Tanggung mereka, tidak cuma makan, tidak cuma pakaian, tetapi tanggung mereka dalam perasaannya. Maka gubernur tanggung anak yatim hansip dengan santunan. Santunan itu baik tapi tidak cukup. Dia butuh kasih sayang. Sehingga gubernur cara tanggung anak yatim. Munyo getanyo urinang anak yatim nyan birasa tanyo nyan mai. Munyo getanyo agam birasa nyan gelantoyah. Truk bak panggilan. Mehai ne dia butuh kasih sayang. Watai orang raya, hana top mohoi ne ayah kahanali atau mak kahanali. Atau na orang kasihin ka janda pun moh ke janda. Sayang ka ne. Gekalan anak gop macam model pakaian. Guru imata. Hai ne, long hasang go ku bahagia ka. Ayah hanali, hana somi tapeng. Siapa yang hadir menggantikan ayahnya yang sudah tiada? Munyona rinang anak mutui hanama, so yang ganto mak yang kahanali dengan penuh kasih sayang. Baik sampai uronyo maunya bahagia bersama, jangan ada yang menderita dan sengsara sedih di sana. Apa arti? Tanya senang igini ringan na urung yang menderita. Ya nak nayah na sopi Honda, na sopi kenderaan ya pemain. Iji hana so pemain. Ucung bag 5 liu ya bag 5. Disitulah tempat mainannya. Mereka tidak punya modal. Makanya tanya oleh Allah, kenapa kamu tidak menggantikan ayah anak yatim itu? Ibu dari anak yang tidak punya ibunya. Ingat badannya. Bahagialah bersama di hari raya. Tinggal nepingat li Rasulullah. Bekna lamuro rayanya urang hana makanan. Yang paling penting. Maka wajib fitrah. Yang kedua. Yang wajib bagi fitrahnya.
Yang bayar roh urang kasihan, tapi yang terima hana roh urang kaya. Artinya kita diajarkan memberilah. Wajib saya lebih bak kebutuhan urang raya. Na lebih wajib bayar fitrah. Lebih pakaian untuk kebutuhan si urang raya, lebih makanan, na kelebihan. Tidak kumpulkan harta lebih dari kebutuhan hari raya, wajib bayar fitrah. Artinya diperintahkan apa? Jangan tunggu kaya untuk memberi. Ittaqin nar walau bisyakki tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walau dengan sebelah biji korma. Lakukan kebaikan semampunya, jangan tunggu sempurna. Lakukan apa yang bisa. Tanyo-renyo nak kurma tiblah. Infak pada jalan kebaikan. Kalau manusia tidak mau makan, kasih untuk binatang. Lakukan kebaikan untuk binatang, nafalah. Kermuh hai pajuh leureng. Tanyo yang nanti kermuh, ketho tanah menterkah. Terkah mantang ke mana? Lillahi ta'ala, itu makhluk Allah. Begitulah, jangan tinggalkan kebaikan. Jangan tunggu berbuat baik saat yang paling sempurna. Lakukan terus menerus. Itulah sikap ya orang yang beriman. Maka hebat orang Islam awai, kuat orang Islam awai, karena dijadikan sunnah Rasulullah menjadi peradaban dan budaya di dalam kehidupan. Baik fikir, le orang kaya orangnya tu banyak cucu ke kaya. Boleh hari ini seorang penguasa, seorang raja, orang kaya, kebanggaan anaknya, kebanggaan keluarganya, tapi dalam keturunan golop tente, ba anak raja, dia ke petani kecil yang sengsara. Tapi tidak apa-apa. Kalau sunnah Islam, sunnah Rasulullah, peradaban sosial, saling peduli, semuanya akan aman. Hana pepe, cucu katanya udip gasian, punya udip dalam lingkungan sosial, saling memperhatikan. Hana pepe. Untuk apa hari ini kita membangun rumah bagaikan istana, tetapi kehidupan sosial rusak? Han bahagia, yai, rakyat hak ke kubah rumah, mana jangankan hidup mai sampuh ai. Gasin. Payah duk ba rumah gubuk. Pui pajuh hana. Munyogop hana KFC, anak gop hana KFC, jihkan bu bengah hana. Tetapi kalau terbangun tatanan sosial sebagaimana yang kena bangun oleh Rasulullah, bagaimana hak jiran, hukukul muslim, hukukul jar, hukukul ukhwah, hukukul sahabah, konsep-konsep Islam yang kagak bangun. Nyan Islam, orang Islam hebat. Maka uronyo orang Islam terpuruk ruyang rayo kan karena Islam. Tetapi Muslim sudah tidak tahu Islam, sudah tidak sepakat dengan Islam, sudah tidak mau tahu Islam. Ki pegat buat, padi bro yang tim yak buat. Ki penuh ilmu agama, padi bro yang tim padi persen yang hana permun. Akhirnya beginilah kehidupan. Urang Islam menjadi direncanakan orang, Muslim dijajah, diatur oleh musuh-musuh Islam. Akibat Muslim meninggalkan Islam. Aceh gagal, ipegahana maju karena syariat, bukan karena mereka tidak memfungsikan syariat di dalam semua aspek kehidupan. Maka lewat urang rayanya udanyo tacok iktibar, kembalilah kepada ajaran Islam yang membuat perjalanan hidup ini menjadi perjalanan ke syurga. Hidup ini serius, tidak sekedar cari makan dan lanjut keturunan. Itu bahaya kalau nyan orientasi. Hidup ini orientasinya syurga. Hidup ini orientasinya selamat dari neraka. Hidup ini adalah tempat berjuang, bukan tempat mencari kesenangan. Kalaupun senang itu bonus. Kalau tidak senang itu memang sudah tempatnya, tempat perjuangan. Maka serius. Pertama di dalam ibadah. Nah, ibadah orangnya
Yang ke termasuk ibadah badaniah, ibadah harta, dan harus punya ilmu. Munyohana ilmu kadang-kadang ibadah je ke maksiat. Baik tak fikir waktu dia pergi tu masjid langsung ngaju tamang syurga, golom tunte na tamang neraka gara-gara pergi tu masjid. Pakat rupa habis peng tu masjid. Baik tak fikir bagi-bagi jaketnya niganya langsung ke tamang syurga na pahala, menyo salah ke bagi ngenyan tamang neraka karena dosa. Ruh mencok hak kau, han sesuai lagi porsi roy. Maka butuh ilmu, bukan butuh selera. Kan lagi kun tanyo kiban kun agama lagi nyan ikuti. Kalau ndak semuanya jadi racun. Lihnya lom yang perlelom. Yang nepingat li Nabi. Baik tua tak puasa Syawal namuro. Karena nepegah li Nabi man sama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan kemudian ikuti 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun. Lagi mantitun kata puasa menyona namuro tu. Cuman menyona qada ju. Yang tinggai-tinggai qada. Olehnya qada puasa yang katinggai yang kau likut. Baik tua bayar kifarat menyo kamu lingku hana ada qada. Natun yang kau puasa tun yang kau likut hana puasa. Segolong puasa Ramadan baru hana qada. Truk nguronyo golong qada. Nyan lih qada tiuro payah bayar kifarat tiuro. Tiuro tikanare paling kurang. Mendekah puasa qada lagi tinggal tiuro. Tapi punya 3 meliung, 3 meliung nyan payah tambah bayar kifarat. Iaitu tikare munyo 2 ton tambah lam. Yan. Leton munyo natro 10 ton kamu kaliung-kaliung hana qada. Selain qada tiuro payah 10 kali kifarat. Buna 5 ngare. Munyo na 5 huro lagi nyan kali 5 julam. Na 10 huro lagi nyan kali nyan 6 bulan lagi nyan kali aju. Na to 10 tahun kau likai tanyo 10 bulan hana ada puasa. Nyan 10 bulan qada le. Dari pagi sawu pun sampai maghrib. Oleh nyan kali aju 10 kali 10 go ti tengah hari. Membelah hari. Apa tiurau membelah sabah tiurau berarti membelah hari kata 10 tahun. Oh 5 hari. 10 tahun ka tibulu jamu tiburo tanda puasa. Liang ka 10 tahun. Kada tibulan puasa. Bayi tiurau 5 hari. 10 huro kali 5. 50 hari. Nyan payah putra mereka tahu. Munyohana tak bayi ino ka payah ke bayi lalu rakatnya. Ya, nyan ban. Maka nyokeh nasihat daripada lontuan dengan akhir kata ji, mari jadikan masa depan danyo lebih serius supaya sisa-sisa udip danyo menjadi hidup yang terbaik dan perjalanan ke depan menjadi perjalanan ke syurga. Siapa yang menjalani perjalanan ke syurga, lakukan kewajiban itu berjalan ke syurga. Tinggalkan yang larangan itu berjalan ke syurga. Meninggalkan kewajiban itu berjalan ke neraka. Tidak melakukan kewajiban juga berjalan ke neraka, itu berbuat maksiat. Maka nyokeh yang dapat lontuan sampaikan uronyo semoga menjadi modal dan pertimbangan dan renungan tu gedanyo. Memang lun laki maah beri taat, tak pegah mangat. Iji nasihatnya urang pegah mangat bagi pegah, tapi urang terima paid bagi terima. Kan paid hana pah bagi pegah, wate pu buat hantu sesuai dengan nafsu. Maka walaupun pahit, itulah yang menyelamatkan, itulah yang membahagiakan. Mari kita mohon kepada Allah supaya Allah memberi taufik dan hidayah sehingga semua perintah Allah cocok dengan jiwa dan hati kita. Semua larangan Allah